bombastic side eye, criminal offensive side eye. Don't Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Srazuliana dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, NIM 22403181 dengan mata kuliah Manajemen Resiko Syariah. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Happy for watching. Pada video ini kita akan membahas secara mendalam tentang manajemen risiko dalam konteks bisnis syariah, termasuk tujuan dan manfaat mitigasi risiko, serta studi kasus dari lembaga keuangan syariah, yaitu Bank BCA Syariah. Manajemen risiko dalam konteks bisnis syariah merupakan proses yang esensial untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah. Proses ini tidak hanya berfokus pada risiko finansial, tetapi juga harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah gambaran umum tentang manajemen risiko dalam bisnis syariah, serta tujuan dan manfaat mitigasi risiko. Berikut gambaran umum manajemen risiko dalam bisnis syariah. Yang pertama, identifikasi risiko. Dalam bisnis syariah, risiko yang dihadapi meliputi risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko pasar. Identifikasi dilakukan dengan pendekatan yang mempertimbangkan karakteristik unik dari transaksi syariah. Yang kedua, penilaian dan pengukuran risiko. Penilaian risiko dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif untuk menentukan probabilitas dan dampak dari setiap jenis risiko. Hal ini penting untuk memahami potensi kerugian yang dapat ditimbulkan. Ketiga, mitigasi risiko. Strategi mitigasi mencakup pengembangan kebijakan internal, penyusunan rencana darurat, dan penetapan limit toleransi risiko. Keterlibatan Dewan Pengawas Syariah atau DPS juga krusial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Proses monitoring berkelanjutan diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas strategi mitigasi dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat mitigasi risiko. Pertama, melindungi aset. Mitigasi risiko bertujuan untuk melindungi aset perusahaan dari potensi kerugian yang dapat mengganggu operasional dan profitabilitas. Kedua, meningkatkan kepercayaan nasabah. Dengan menerapkan manajemen risiko yang baik, Bank Syariah dapat meningkatkan kepercayaan nasabah yang penting untuk mempertahankan loyalitas dan menarik lebih banyak deposan. Ketiga, kepatuhan terhadap prinsip syariah. Mitigasi risiko juga memastikan bahwa semua kegiatan bisnis sesuai dengan hukum syariah, sehingga menghindari potensi konflik hukum atau reputasi. Keempat, meningkatkan daya saing. Bank syariah yang efektif dalam mengelola risiko cenderung lebih kompetitif di pasar, memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Yang terakhir, mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Dengan manajemen risiko yang baik, Bank Syariah dapat mencapai pertumbuhan berkelanjutan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip etika dan moral dalam operasionalnya. Secara keseluruhan, manajemen risiko dalam bisnis syariah adalah kunci untuk menjaga stabilitas finansial dan reputasi lembaga keuangan, sambil tetap berpegangan pada prinsip-prinsip syariah yang mendasari operasional mereka. Di sini, saya memilih perusahaan syariah yaitu Bank BCA Syariah.
Berikut saya akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat tentang profil perusahaan Bank BCA Syariah, kegiatan bisnis Bank BCA Syariah, visi misi Bank BCA Syariah, dan produk atau jasa perusahaan Bank BCA Syariah. Menjelaskan risiko utama yang dihadapi Bank BCA Syariah, analisis strategi mitigasi yang diterapkan Bank BCA Syariah, pertimbangan Bank BCA Syariah memilih strategi mitigasi yang diterapkan. Bank BCA Syariah hadir di tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan produk dan layanan perbankan syariah yang andal dan terpercaya. PT Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah. Setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan keputusan Gubernur BI pada tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai Bank Syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010. BCA Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan data, dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan masyarakat yang menginginkan produk dan jasa perbankan yang berkualitas serta ditunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi merupakan target dari BCA Syariah. Komitmen penuh BCA sebagai perusahaan induk dan pemegang saham mayoritas terwujud dari berbagai layanan yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah BCA Syariah pada jaringan cabang BCA, yaitu setoran, pengiriman uang, hingga tarik tunai dan debit di seluruh ATM dan mesin EDC, Electronic Data Capture, milik Bank BCA. Semua dapat dikenakan biaya. Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi maupun menyampaikan panduan dan keluhan, masyarakat dan nasabah khususnya dapat menghubungi Halo BCA di 1500888. Jaringan cabang BCA Syariah tersebar di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Semarang, Bandung, Solo, Yogyakarta, Medan, Palembang, Malang, Lampung, Banda, Aceh, Kediri, Pasuruan, dan Panakukang. Kegiatan bisnis Bank BCA Syariah. BCA Syariah menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan syariah termasuk tabungan, deposito, pembiayaan, dan layanan pembayaran. Bank ini juga menawarkan kemudahan akses dan kecepatan transaksi melalui jaringan cabang dan ATM yang tersebar di berbagai wilayah. Beberapa kegiatan bisnis Bank BCA Syariah diantaranya yaitu menyalurkan pembiayaan UMKM BCA Syariah, mendukung pertumbuhan UMKM melalui edukasi dan penyaluran pembiayaan. Yang kedua, memberikan pembiayaan investasi atau modal kerja untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Yang ketiga, menawarkan angsuran berjenjang untuk pembiayaan. Yang ketiga, melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Selanjutnya, menyelenggarakan program pengembangan bagi calon karyawan seperti Business Relationship Development Program. Visi dan misi Bank BCA Syariah. Visi, menjadi bank syariah andalan dan pilihan masyarakat. Misi, mengembangkan SDM dan infrastruktur yang handal sebagai penyedia jasa keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah. Membangun institusi keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana, dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Produk atau jasa Bank BCA Syariah.
BCA Syariah menawarkan berbagai produk dan jasa, di antaranya pertama, simpanan. BCA Syariah menyediakan berbagai produk simpanan seperti tahapan IB, simpanan pelajar, Simple IB, perbankan elektronik. BCA Syariah menyediakan berbagai layanan perbankan elektronik seperti BSya, by BCA Syariah, BCA Syariah Mobile, Play BCA Syariah, dan QRIS. Selanjutnya, pembiayaan. BCA Syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan seperti KPR IB, pembiayaan rekening koran syariah IB atau PRKS IB, dan pembiayaan UMKM. Jasa perbankan. BCA Syariah menyediakan berbagai jasa perbankan seperti setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH, BCAS, emas IB. Bank BCA Syariah menawarkan produk BCAS emas IB yang dapat diakses melalui cabang atau BSya. Kemudian BCA Syariah Mobile. BCA Syariah Mobile menyediakan layanan transfer online ke bank lain, transfer SKN ke bank lain, transfer RTGS ke bank lain, dan transfer BI Fast. Risiko utama yang dihadapi Bank BCA Syariah. Bank BCA Syariah memiliki risiko yang unik, seperti halnya risiko timbul dari karakteristik yang berbeda dari berbagai aset dan liabilitas. Bank Syariah memiliki tambahan risiko sebagai konsekuensi penerapan prinsip bagi hasil yang harus membagi profit kepada nasabah atau konsekuensi investasi sebagai pembiayaan. Risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank Syariah terdiri dari 10 jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, risiko investasi. Dalam rangka penerapan manajemen risiko, BCA Syariah wajib menyampaikan laporan kepada OJK, yaitu laporan profil risiko atau triwulan dan laporan tingkat kesehatan bank semester. Dalam menyusun laporan profil risiko LPR, BCA Syariah melakukan penilaian terhadap risiko pada seluruh aktivitas bisnis yang mencakup 10 risiko. Sebagai perusahaan anak, BCA Syariah juga menyampaikan laporan profil risiko secara triwulan kepada PT Bank BCA Tbk sebagai entitas utama untuk mendukung penetapan manajemen risiko secara terintegrasi dalam konglomerasi keuangan melalui sistem yang terintegrasi dengan induk perusahaan, termasuk dalam penyampaian laporan profil risiko. Yang terintegrasi adalah risiko transaksi intra-grup bank dengan entitas utama dan entitas keuangan lainnya. Analisis strategi mitigasi yang diterapkan Bank BCA Syariah. Yang pertama ada diversifikasi investasi, menghindari konsentrasi pembiayaan pada satu sektor atau industri tertentu untuk mengurangi risiko keuangan. Yang kedua, memanfaatkan teknologi, menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan layanan, serta meningkatkan keamanan sistem. Yang ketiga, asuransi syariah atau takaful, melindungi nilai aset melalui sistem takaful yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi terus-menerus, melakukan pemantauan dan analisis secara berkala untuk merespon perubahan pasar dengan cepat dan mengidentifikasi risiko sebelum terjadi. Yang terakhir, edukasi dan kesadaran, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah untuk memperkuat basis nasabah dan memperluas pasar. Pertimbangan Bank BCA Syariah memilih strategi mitigasi yang diterapkan.
Perusahaan memilih strategi mitigasi yang diterapkan berlandaskan analisis risiko yang dilakukan secara berkala. Strategi ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan untuk menjaga stabilitas keuangan serta keberlanjutan operasional bank.